Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Ardian dari Fakultas Manajemen Prodi Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas satu saya dalam mata kuliah akuntansi dengan format tanya jawab. Soal pertama, aset tetap ialah aset yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan operasi dan tidak untuk dijual kembali. Itu adalah benar, karena jenis aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Yang kedua, hak paten dan hak cipta termasuk ke dalam aset tak berwujud. Ini adalah benar juga, karena aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan, serta dapat diidentifikasi. Jenis utama aset tidak berwujud adalah hak cipta, hak eksplorasi dan eksploitasi, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan goodwill. Yang ketiga, biaya perolehan aset tetap adalah seluruh biaya yang timbul agar aset tetap itu dapat digunakan. Ini adalah benar. Harga perolehan adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya untuk memiliki aset tetap sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Yang keempat, aset tetap memiliki unsur ekonomi yang terbatas. Salah, aset berwujud tidak terbatas, maka aset ini memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Aset ini dapat dilakukan impairment untuk menyesuaikan nilai aset berwujud. Umumnya tidak berbatas seperti tanah atau untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kelima, untuk aset tidak berwujud digunakan istilah penyusutan untuk mengalokasikan harga nilai aset ke akun beban secara periodik. Ini adalah salah, karena depresiasi atau penyusutan merupakan proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud untuk menjadi beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode mendapatkan manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Yang keenam, capital expenditure adalah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan aset yang tidak menambah umur dan meningkatkan nilai aset tetap. Ini adalah benar. Capital expenditure atau capex adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli, merawat, atau memperbaiki aset jangka panjang yang berperan dalam keberlangsungan bisnis. Aset yang dimaksud dalam konteks ini ialah aset tetap yang bukan untuk dijual kembali di kemudian hari. Yang ketujuh, penyusutan fungsional terjadi akibat kerusakan dan keausan aset tetap. Ini adalah benar. Sedangkan penyusutan fungsional adalah menurunnya nilai aset karena adanya kesalahan desain, fasilitas aset yang sudah tidak mendukung, dan penurunan manfaat karena aset yang sudah usang. Yang kedelapan, dalam penjualan aset tetap, laba atau rugi diakui. Ini adalah benar. Nilai aktiva dihapus dan memperoleh pendapatan dari laba penjualan tersebut. Cara ini berlaku untuk penjualan aktiva yang memiliki nilai penyusutan. Tetapi untuk aktiva yang tidak memiliki nilai penyusutan, contohnya seperti tanah, bangunan, cara penghitungannya bisa digunakan nilai taksiran. Yang kesembilan, dalam pertukaran aset tetap tidak sejenis, hanya rugi yang diakui. Ini adalah benar. Pertukaran aktiva tetap bisa memiliki substansi komersial atau tanpa substansi komersial. Pertukaran aktiva tetap dikatakan memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari pertukaran itu. Perusahaan mengakui kerugian atau keuntungan yang timbul dari pertukaran aktiva tetap yang memiliki substansi komersial sebagai komponen laba rugi dalam periode selanjutnya. Periode terjadinya. Jika pertukaran aktiva tetap tidak memiliki substansi komersial, perusahaan mengakui kerugian dalam periode berikutnya. Dalam periode terjadinya, Yang ke-10, dalam pertukaran aset tetap tidak sejenis baik laba dan rugi tidak diakui. Salah. Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang memiliki adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama. Dalam pertukaran aktiva tetap yang sejenis, laba yang timbul akan ditangguhkan atau mengurangi harga perolehan aktiva yang bersangkutan.
Apabila pertukaran tersebut menimbulkan kerugian, maka ruginya dibebankan dalam periode terjadinya pertukaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video selanjutnya.